tolong baca Ibu Tanti. Ayat 10 sampai 19. Ada Bu Tanti? Ya. Ya, Ustaz. 10 sampai 19 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 11 ya, Ustaz. Dari 10 nggak apa Bu? Dari 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum ahafizin. Kiraman katibin. Jangan lagu ini Bu. Biasa aja ya. Iya. Kita belajar. Terus? Sebentar, kacamata. Sebentar. Saya nggak pakai kacamata soalnya, Ustaz, sebentar. Oh iya. Bukan kacamata aja ya. Diulang Bu dari 10 Bu. Dari 10 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaikum lahafidin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighafilin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsan li nafsin say'a wal amru yauma idin lillah. amru yauma idin lillah. Baik, mudah-mudahan yang membaca dan ikut menyimak sama-sama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maupun masih banyak diperbaiki Bu Tanti ya. Masih gemeteran ya. Panjang pendeknya masih ini ya, masih banyak yang salah ya. Iya. Penekanan. Enggak apa-apa. Sekarang kita terjemah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa inna, dan sesungguhnya alaikum atas kamu lahafidhi. Lahafidh itu betul-betul ya, betul bukan pendal ya. Hafiz ya. Maaf, ada para penjaga ya. Tafsir adalah minal malaikah, dari para malaikat. Kiroman yang sangat mulia, katibin. Katibin itu penulis ya, katib. Penulis. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Siapa mereka? Para malaikat. Ma taf'alun, apa saja taf'alun yang mereka, para manusia itu kerjakan, lakukan. Inna, sesungguhnya, al-abror, jamak dikatakan dari bar ya. Bar itu artinya bisa daratan, bisa kebaikan, bisa luas, bisa lapang. Ya, orang yang baik, baiknya hatinya lapang, luas ya. Albar, tapi di sini diartikan adalah daratan ya. Baik, orang yang baik. Al-abror adalah sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang lapang. La, pasti, lamnya lam pasti itu ya. La fi
dalam, maksudnya pasti masuk, ya pasti masuk ke dalam, atau dapat jaminan naim, sebuah kenikmatan. Ini bentuknya nakiroh ya. Naim ini berarti kalau nakiroh bisa kenikmatan di dunia, bisa kenikmatan di akhirat. Nanti kita tafsir ya, jelaskan di tafsir. Wa inna, dan sesungguhnya al-fujar, fajir ya, fajir al-fujar, kata-kata fajar itu apa? Fajar ada dua kan, ada fajar sidik, ada fajar kadzib. Ya. Cuman di sini al-fujarnya diambil dari kata fajar kadzib, ya fajar dusta. Fajar itu membelah kan, membelah malam. Ya, makanya orang-orang fujur itu orang-orang yang berdusta sebenarnya, orang-orang kafir bisa dimaknai juga orang-orang kafir. Orang-orang jahat, orang-orang dusta, orang-orang yang melampaui, orang-orang kafir ya, boleh. Lafi, pasti masuk ya, jahim. Nah, ini jahim jelas nih, neraka ya. Nah. Yaslauna bil makna ya apa, yadkhulu ya, yadkhulunaha, mereka memasukinya, yaumaddin, pada hari ad-din, apa din. Nah, nanti kita jelaskan secara tafsir ya. Yaumaddin wa ma hum anha bigo ibin, dan tidaklah dari mereka anha darinya, tidaklah apa saja mereka anha darinya bigo ibin, tidak goib, hilang. Maksudnya bila makna hilang itu berarti keluar. Di dalam neraka mereka tidak bisa keluar. Ya. Dan tidaklah mereka anha darinya, hanya kembali kepada ke jahim, bigo ibin, hilang, goib. Ya, keluar, tidak bisa keluar, tidak bisa hilang. Wa ma adroka yaumuddin. Wa ma adroka, dan apakah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu mengetahui apa itu hari, apa itu yaumuddin? Ya, apa itu yaumuddin? Wa ma adroka wa ma hum wa ma adroka yaumuddin. Dan tidakkah kamu tahu apa itu yaumuddin? Summa ma'adraka yaumuddin, diulang lagi sebagai penegasan, sebagai taukid betapa pentingnya hari kemudian tersebut ya, yaumuddin. Ya, yauma bisa dibaca yauma, bisa dibaca yaumu ya, ada dua qiraah di sini ya, bisa yauma, bisa yaumu, dua-duanya boleh. La tamlik, tidak tamlik, malaka, menguasai atau memiliki ya, tidak memiliki nafsun lin nafsin say'a, ya seseorang, satu jiwa tidak memiliki jiwa yang lain say'an ya, ditafsir ini apa, minal manfaat, maksudnya setiap jiwa, setiap orang tidak memiliki manfaat sedikit pun terhadap orang lain pada waktu itu wal amru, dan urusan pakai alif lam, berarti di sini jelas sih urusan apa ini, maksud urusan di akhirat ya. Yaumiddin, pada hari itu, lillah, milik Allah, maksudnya Allah yang berkuasa pada waktu itu. Baik, kita sambungkan dengan ayat sebelumnya ya. Ayat sebelum berbicara, di ayat pertama Allah buka dengan langit dibelah, langit dirobek, disobek, dihancur, dirusak, seperti merobek taplak yang ada di atas meja. Dirobek, baik, langit dibelah, jatuh semua yang ada di atasnya ya. Di sini disebutkan adalah yang pertama jatuh, bintang-bintang pada jatuh. Bintang-bintang pada jatuh, lalu langit ya, bahar ya, laut ya. Laut diluapkan, dinyalakan, diledakkan, kubur-kubur dibongkar, dikeluarkan isi-isi yang ada dalam kubur tersebut ya. Maka setiap orang yang keluar yang dalam kubur tersebut mengetahui apa-apa saja yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang protes. Ya, mereka menyadarinya, ini memang perbuatan saya, gitu kan. Baik yang masa mudanya, masa akhir, masa tuanya, semua mereka mengetahui amalan-amalannya. Ya. Lalu Allah bertanya kepada manusia,
Ya, tentu yang ditanya di sini adalah manusia-manusia yang melampaui batas, yang tidak mempercayai hari berbangkit. Ya, adapun orang-orang yang beriman dia santai saja, dia tenang saja, nggak ditanya, karena aman dia ya. Kalau tanya wahai insan, wahai manusia-manusia yang lalai, yang melampaui batas, ya orang-orang kafir, digunakan dengan kalimat al-istifham. Ya, kenapa? Apa yang membuat kamu tenggelam, terlupakan, terlena, ya kepada Tuhanmu yang sangat mulia? Apa yang menyebabkan kamu terlena, terlupakan? Ya. Kok bisa gitu kan? Allah tanya. Gitu. Padahal dia yang telah menciptakan kamu, menyeimbangkan kamu, menyempurnakan kamu. Kenapa kamu bisa lupa? Gitu kan? Allah menggunakan kalimat tanya al-istifham atau bi kalimat tanya untuk menghinakan, mencela perbuatan tersebut. Tidak semestinya kamu begitu gitu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Lalu ayat ke-8-nya menyeimbangkan, lu belum membuat bentuknya sedemikian rupa, ada tinggi, ada tidak tinggi gitu kan, putih hitam, ada yang mirip ibunya, ada yang mirip bapaknya, dibentuk sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah nikmat, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih masih melupakan, masih terlena ya? Kalau bantahan, seharusnya kamu tidak seperti itu. Bahkan kata Allah, kamu termasuk orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan bisa agama, bisa mendustakan hari berbangkit, hari kemudian. Ya, ayat 9. Lalu ayat 10. Ya, kenapa mereka mendustakan hari berbangkit? Ya, hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Padahal wa inna alaikum lahafidin. Ya, padahal sesungguhnya di atas kamu, atas kita, berarti kan atas itu menguasai, tahu benar, tahu betul gerak-gerik kita, ya. Atas kamu lahafizin. Ya, mereka menjaga. Apa yang dimaksud menjaga? Ya, menjaga semua tentang kita, perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita dijaga oleh mereka tersebut, dicatat, dan catatannya tidak akan hilang sampai hari kiamat. Ya, ini ada 4 fungsi malaikat pada ayat ini ya. Yang pertama adalah lahafizin, yang kedua sifatnya adalah kiraman, mulia, yang ketiga adalah katibin, dia menulis, mereka menulis ya. Yang keempat ya'lamun, mereka mengetahui. Itu urutannya dari yang paling penting ke yang nomor yang paling utama ke peringkat di bawah. Tapi kalau kita menafsirinya biar ketemu, ya, maka kita urut dari yang belakang. Apa yang belakang tadi Bapak Ibu? Yang nomor 4 apa urut tadi yang berempat? Yang pertama lah hafizin. Yang kedua kiraman. Yang ketiga katibin. Yang keempat ya'lamuna ma taf'alun. Ya, mereka mengetahui apa saja yang kamu semua lakukan. Nah, kita mulai dari yang nomor 4. Ya, artinya ini menandakan buktinya hari pembalasan itu ada. Buktinya amal kita dicatat. Ya kalau nggak ada kan nggak ada fungsinya tuh malaikat kan gitu kan. Ya, karena ada malaikat penjaga menulis semua gerak-gerik kita, menandakan ada hari pembalasan untuk disetel, dibuka catatannya nanti pada saat hari pembalasan ya. Yang keempat fungsinya apa? Malaikat-malaikat tersebut adalah mereka mengetahui apa saja yang kita lakukan, yang terang-terangan, yang diam-diam, mereka mengetahui semua. Jangan dikira mereka tidak lihat. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka menyaksikan apa yang kita kerjakan. Setiap manusia ada malaikat-malaikatnya. Ya, mereka mengetahui apa yang kita kerjakan. Dari mulai balik ya, mulai ada bebannya mukallaf ya, terbebani hukum sampai kita mati itu diperhatikan. Mereka tahu gerak-gerik kita. Masalahnya cuman malaikat-malaikat ini hanya mengetahui yang zahir, yang dalam batin nggak tahu.
nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Hati manusia yang tahu hanya Allah. Malaikat pun nggak tahu. Ya bahkan ada satu kisah kan seorang yang mati di jalan Allah fisabilillah, lalu sama Allah perintahkan dimasuk ke dalam neraka. Padahal di catatannya dia syahid fisabilillah. Gitu kan? Malaikat menyaksikan, iya, kamu malaikat menyaksikan yang zahir. Tapi hatinya aku tahu. Hatinya aku yang tahu. Ceburkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Dia perang, mati bukan karena aku. Ingin disebut pahlawan. Ya, dan malaikat nggak tahu itu. Allah yang tahu, gitu kan? Termasuk orang yang dermawan, yang suka bersedekah, berbagi, ceburkan dalam neraka. Padahal catatannya gimana? Bagus. Ya, tapi hatinya aku yang tahu. Dia berbuat seperti hanya ingin disebut orang kaya, orang yang peduli, orang yang dermawan. Bukan karena aku mereka berbuat. Begitu para alim ulama, para ustadz ya, yang mengajar, yang berdakwah, niatnya katanya fisabilillah. Kata siapa? Jangan tahu. Allah tahu. Malaikat bisa dikibuli mungkin, karena hati nggak tahu. Ya, tapi hatinya Allah yang tahu. Maka dari itu perbaiki niat kita yang sudah benar, yang udah jor-joran dalam dakwah ini, habiskan waktu, habiskan tenaga, pikiran, bahkan hartanya gitu kan. Sayang sekali kalau niatnya bukan karena Allah. Walaupun catatnya benar. Ya malaikat mencatatnya karena Allah, tapi Allah tahu hati. Karena malaikatnya hanya mencatat, mengetahui yang zahir. Nah, ketiga, ya mereka setelah mengetahui apa yang kita kerjakan, bukan sekedar mengetahui, dicatat sebagai bukti. Ya, dicatat sebagai bukti, nanti diserahkan catatannya. Ada yang diberikan dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya. Semua catatannya rapi. Apa yang dicatat? Perkataannya, perbuatannya, baik atau buruk, dicatat semua oleh para malaikat. Amalan-amalan yang jahir, yang sir, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi dicatat. Ya, ada orang nggak ada orang beramal dicatat sama malaikat, tapi masalah hati Allah yang tahu. Masalah hati Allah yang tahu. Itu bisa dibuka di surat Qaf ya, surat Qaf ayat 18. A'udzubillah, surat ke-50 nomor ayatnya 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafsi ma yalfidu minal qaulin, tidak ada perlafaz dari sebuah perkataan ya illa melainkan ladaihi raqibun atidun. Ya, di sisinya ada raqib atid. Saya mau tanya, raqib atid itu berapa nih? Satu atau dua? Raqib atid, malaikat raqib atid. Malaikat pengawas, pencatat. Ada berapa orang? Ada berapa malaikat? Dua. Dari mana Pak dua, Pak? Namanya juga dua. Namanya dua. Salah, Pak ya. Satu. Oh, satu. Karena nggak ada waw di sini. Kalau dua, raqibun wa atidun. Dan ya, jangan terjebak ya. Nah, jadi ketahuannya nggak bisa bahasa Arab ya. Baik ya, dicatat. Nah, tiap-tiap manusia ada raqib atid, dicatat semuanya. Ya, baik. Setelah dicatat gimana? Apa yang dicatat tadi? Amalnya, amal baik, amal buruknya, perbuatan, perkataan, semua dicatat, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, semua dicatat. Tapi hati Allah yang tahu. Setelah dicatat gimana? Sifat berikutnya naik ke level ketiga, kiroman, mulia. Maksudnya Pak, malaikat-malaikat pencatat harus mulia. Mulia maksudnya Pak? Mulia itu agung, baik. Yang namanya mulia, dia hanya taat kepada Allah. Yang namanya mulia tidak terima suapan, tidak terima sogokan. Ini kayaknya Pak Tony baik nih, saya tambahin dah amalnya tambah satu dah. Iya, berarti tidak adil. Mulia kiroman, sifat malaikat tersebut adalah mulia. Ya, dia beramal satu ditulis satu. Ya, berdosa maksiat satu ditulis 1. Adapun masalah ganjaran diserahkan kepada Allah.
Ya Allah memberikan ganjaran kepada orang berbuat baik itu dengan apa? Dengan rahmat. Amalan 1 dibalas 10 minimal. Tapi perbuatan dosa dibalas dengan keadilannya. 1 dibalas 1. Nah, malaikat hanya mencatat tuh. Yang mentang-mentang dia kesel sama orang, itu orangnya bandel amat nih. Amal 1 diberi itu 10. Enggak adil. Malaikatnya adil, kiraman. Nah, karena dia hanya taat kepada Allah, tidak terima apapun suapan sukokan, tidak ada istilah nepotisme, KKN, enggak ada. Ya, mereka adil, menulis apa adanya, bersifat mulia. Nah, karena apa? Karena malaikat diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah hanya untuk taat kepada Allah. Tidak ada peluang untuk bermaksiat kepada Allah. Dia mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan. Makanya dia mulia. Dan manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Bila. Nah, bila apa? Bila kita bisa taat, bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia dikasih nafsu. Malaikat nggak dikasih nafsu kan? Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa naftsi wa nafsi. Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, inna akroma, ya isim tafdil ini. Yang paling mulia, ya menyatakan lebih ya, yang lebih mulia, yang paling mulia indallah di sisi Allah. Kalau di sisi Allah berarti kan dekat ya. Dekat dengan Allah, bersanding dengan para malaikat, itu paling mulia. Syaratnya apa? Takwa. Indallah atqakum, yang paling mulia, yang paling bertakwa di antara kamu. Yang paling takwa di antara kamu, bukan yang paling banyak amalnya. Tapi yang paling baik amalnya, paling takwa. Ya, jadi manusia bisa lebih mulia daripada malaikat bila takwa. Takwanya sama, tapi bedanya apa? Manusia dikasih nafsu, malaikat tidak. Kita menang di situ karena bisa mengalahkan nafsu kita. Jelas malaikat mulia, kenapa? Karena nggak ada perlawanan kan, nggak dikasih nafsu. Kalau kita kan dikasih nafsu bisa menang, maka bisa lebih mulia daripada malaikat. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu naik ke peringkat pertama apa? Yang hafidin. Semua catatan tersebut dari nomor 4, ketiga, kedua itu dijaga. Ini yang bikin ngeri nih. Orang-orang kafir berkomentar, kenapa harus ada catatan gitu kan? Pada saya bangkit dia hari berbangkit, dia menyadari amalnya begitu gitu kan? Pada tertunduk malu, karena ada catatannya, ada bukti nyatanya. Kenapa dicatat? Dan catatannya dijaga. Bayangkan Bapak sekalian, yang jaga bukan KPU. Yang jaga bukan apa tuh kemarin tuh, bisa ketukar tuh ya. Ya karena ini malaikat penjaga yang nggak bisa dicogok, nggak bisa disuap. Dijaga rapi sekali sampai apa? Sampai ke hari pencoblosan tuh kan, sampai hari hanya gitu. Dihadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ya Allah bukti-buktinya. Ini yang dari kitab kanan, ini tangan kanannya, ini dari kitab yang di tangan kirinya ini. Semuanya rapi. Diserahkan kepada Allah untuk disidang. Untuk